Halo, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, saya Patricius Bolikayun, nomor regis 331 18121, mahasiswa semester 7, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Vidya Mandira Kupang. Saya akan mempresentasikan mata kuliah pengauditan sektor publik, yakni pengendalian intern. Baik, saya akan memulainya. Pengendalian intern adalah proses yang dipengaruhi oleh direksi, manajemen, dan pegawai lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut. Yang pertama, keandalan laporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisien operasi. Yang ketiga, ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Pertimbangan auditor. Yang pertama, pertimbangan auditor dalam penjagaan aktiva dari pemerolehan, penggunaan, atau penjualan, atau penghentian pemakaian aktiva yang tidak diotorisasi, umumnya dibatasi hanya yang relevan dengan keandalan pelaporan keuangan. Yang kedua, pertimbangan utama auditor, pengendalian khusus terdampak asersi laporan keuangan bukan pada penggolongannya ke dalam komponen tertentu. Komponen pengendalian intern. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Menerapkan corak suatu organisasi mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Yang kedua, penaksiran risiko. Identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. Membentuk suasana atau dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Keempat, informasi dan komunikasi. Pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang kelima, pemantauan. Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Keterbatasan pengendalian intern. Yang pertama, pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan bisa salah. Yang kedua, pengendalian intern dapat rusak karena gagal yang bersifat manusiawi, seperti kesalahan atau kekeliruan yang bersifat sederhana. Yang ketiga, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi antara dua orang atau lebih. Yang kelima, biaya pengendalian intern entitas tidak melebihi manfaat yang diharapkan. Keenam, adat istiadat kultur dapat mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, namun tidak merupakan pencegahan yang mutlak. Yang pertama, pertimbangan auditor atas pengendalian intern. Pertimbangan dalam plan atau perencanaan, artinya auditor juga mempertimbangkan penaksiran risiko bawahan, pertimbangan tentang materialitas dan kompleksitas, dan kecanggihan operasi entitas dan sistem, termasuk apakah metode pengendalian pengelolaan informasi didasarkan pada prosedur manual yang terlepas dari komputer tergantung pada pengendalian berbasis komputer dalam merancang pengujian substantif. 5 pertimbangan dalam plan atau perencanaan. Yang pertama, faktor lingkungan pengendalian. Pemahaman yang dibutuhkan auditor memahami sikap, kesadaran dan tindakan manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian intern
dengan mempertimbangkan substansi pengendalian maupun dampaknya secara kolektif. Yang kedua, penafsiran risiko. Pemahaman yang dibutuhkan auditor, memahami bagaimana manajemen mempertimbangkan risiko yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan dan memutuskan tentang tindakan yang ditujukan ke risiko tersebut. Ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan yang pertama, review terhadap kinerja finansial, kedua, pengelolaan informasi, ketiga, pengendalian fisik atas aset, keempat, pemisahan tugas seperti otorisasi, pencatatan, dan penjagaan aset. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Pemahaman yang dibutuhkan auditor harus memperoleh pengetahuan memadai untuk memahami. Yang pertama, golongan transaksi dan entitas yang signifikan dengan laporan keuangan. Yang kedua, bagaimana transaksi tersebut dimulai. Yang ketiga, catatan akuntansi, informasi pendukung akunte dan laporan keuangan. Yang keempat, pengelolaan akuntansi mulai dari bukti sampai laporan keuangan. Yang kelima, cara mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab pelaporan keuangan. Yang kelima, pemantauan. Pemahaman yang dibutuhkan auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang tipe utama aktivitas entitas yang digunakan untuk memantau pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan, termasuk bagaimana aktivitas digunakan untuk melaksanakan tindakan koreksi. Dampak pengendalian intern dalam penafsiran risiko pengendalian. Yang pertama, menyeluruh. Kedua, penafsiran risiko pengendalian di bawah. Tiga, risiko pengendalian harus ditaksir dalam bentuk asersi laporan keuangan. Yang keempat, pengujian pengendalian. Kesimpulannya, yang dicapai dari hasil penafsiran risiko pengendalian disebut tingkat risiko pengendalian taksiran yang didasarkan pada efektivitas desain dan operasi. Semakin rendah risiko, semakin tinggi keyakinan oleh bukti audit. Tingkat risiko pengendalian taksiran dan risiko bawahan akan menentukan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Yang kedua, siklus pelaporan akuntansi keuangan. Siklus pelaporan akuntansi keuangan saling berhubungan antara input dan output, dokumen sumber dan informasi keuangan, dokumen pengiriman dan buku besar, cek dan nota kirim dan buku besar. Yang ketiga, hal-hal terkait pengendalian intern. Yang pertama, hubungan pemahaman dengan penafsiran pengendalian intern. Yang kedua, bukti yang mendukung tingkat risiko pengendalian taksiran. Yang keempat, risiko pengendalian dan risiko deteksi. Yang keempat, pertanggungjawaban auditor terkait pengendalian intern dalam suatu audit. Terima kasih atas presentasi. Saya ucapkan limpah banyak terima kasih.